Pada awal 2020, Qualcomm telah merilis prosesor terbarunya yaitu Snapdragon 720G. Disematkannya huruf G setelah angka 720 sendiri ada maksudnya loh price buannya. Pada saat itu Qualcomm mengeluarkan chipset ini diperuntukkan khusus untuk kebutuhan gaming. Jadi buat kalian yang lagi nyari HP gaming, bisa jadi chipset besutan Qualcomm 1 ini dapat dipertimbangkan. Terus HP apa aja ya yang gunain chipset Snapdragon 720G yang bakal nih dia beberin kali ini? Apakah semuanya worth to buy karena disisipin chipset Snapdragon 720G? Tonton terus videonya sampai habis dan kita masuk ke produk pertama. Di daftar pertama ada Vivo V21 dengan varian 8/128GB dan 8/256GB. Uniknya, untuk kedua variannya, Vivo menyediakan extended RAM sebesar 3GB yang diambil dari storage-nya, dan ini nggak ngaruh sama sekali ke sistem penyimpanan. Pas masuk ke sektor kameranya, ada yang rada asing nih buat Nidya, yaitu istilah OIS Super Night Selfie untuk kamera depannya yang punya resolusi 44MP. Untuk kelas 3 jutaan, kayaknya fitur spesial ini jarang banget dimiliki di chipset besutan Qualcomm ini. Setelah Nidya baca lebih lanjut, ternyata kepanjangan OIS ini sendiri adalah Optical Image Stabilization yang ngebuat rekaman video kita jadi minim shaking. Selain disediakannya OIS, Vivo V21 juga memiliki fitur dual light untuk kamera depannya yang ngebuat kamera depannya sewaktu mengambil foto low light jadi nggak kekurangan cahaya sama sekali. Di sektor desainnya, Vivo menyediakan dua varian warna untuk Vivo V21 yaitu ada Roman Black dan Diamond Flare. Di bagian back covernya, ponsel ini udah gunain teknologi anti-fingerprint AG Glass yang ngebuat back covernya aman dari sidik jari yang menempel. Yang bikin ini aneh, meski HP ini menopang kapasitas baterai 4000 mAh, namun bobotnya masih terbilang enteng dan slim banget. Begitu HP ini juga support teknologi 33W flash charge yang ngebuat pengisian ulang baterainya semakin cepet aja. Masuk ke sektor dapur pacunya, sesuai judul video, chipset HP ini gunain Snapdragon 720G. Sekilas info, Snapdragon 720G ini populer banget di kalangan para gamers karena fitur yang disediainnya sesuai dengan apa yang ditawarin Qualcomm. Tapi kalau kalian mau yang lebih di atas sedikit untuk performanya, Nidya saranin untuk beli Vivo V21 5G karena chipsetnya sendiri di atas dari Vivo V21 yang kita lagi bahas sekarang. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kalau kalian udah lihat video unboxingnya Bang Bewok yang ngebongkar tipis-tipis HP Realme 9 Pro Plus, bisa banget loh kalian head to head sama produk Nidya yang satu ini, yaitu Realme 8 Pro dengan varian 8/128GB. Kalau dikombinasiin dengan chipset Snapdragon 720G dan RAM 8GB, udah aman banget untuk kebutuhan sehari-hari seperti multitasking medsos maupun aplikasi berat, streaming video, bahkan kalian pakai buat gaming di settingan high frame rate dan grafis tertinggi juga aman jaya. Sewaktu Nidya lihat di bagian desainnya, Nidya agak kaget sih ngeliat tulisan tagline yang agak ganggu penglihatan Nidya, yaitu tulisan Dare to Live yang terlalu besar, sekitar 40% menuhin back covernya. Balik lagi, masalah desain ini subjektivitas ya, karena Nidya tipe orang yang minimalis. Mungkin pandangan kalian bisa beda dari Nidya juga, nggak ada masalah. Realme 8 Pro memiliki ukuran layar sebesar 6,4 inci berpanel Super AMOLED beresolusi FHD+. Kalau digabungin konfigurasi quad kamera miliknya yang main kameranya beresolusi 108MP, kalian bakalan dimanjain lagi nih sama ketajaman warnanya berkat panel Super AMOLED yang ada di layarnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Oppo Reno 5 dengan varian 8/128GB. Pada masanya, ketika HP ini belum keluar, ternyata banyak yang nanya, lebih rekomen mana antara Reno 4 dan Reno 5? Karena ada satu spek yang Nidya bilang bikin excited banget nih, yaitu ketersediaannya NFC di Reno 5. Walaupun Reno 4 dan Reno 5 punya spek yang mirip-mirip, ternyata absennya NFC di Reno 4 lumayan bikin fans menunda beli Reno 4 dan lebih nungguin Reno 5 rilis. Nidya pribadi sih fine-fine aja sama absennya NFC di Reno 4. Karena menurut Nidya pasti ada sesuatu yang lebih dari produk tersebut. Masuk ke sektor desain, di bagian back covernya terlihat matte dan gak licin ya kalau kita genggam di tangan karena bergesekan sama telapak tangan kita sendiri. Begitu ternyata kalau dilihat dari banyak sisi, HP ini bisa berubah-ubah warnanya, jadi kayak pelangi sih. Meski begitu, dari jauh desainnya emang mencolok mata banget sih dari kejauhan. Buat kalian yang gak suka jadi pusat perhatian, Oppo juga udah sediain varian warna lainnya yaitu Starry Black. Sementara buat varian warna yang Nidya suka, ada Fantasy Silver. Untuk Oppo sendiri
Jadi yang kita tahu selain emang chipsetnya yang udah oke, andalan mereka lainnya dan paling utama udah pasti di sektor kameranya nih. Reno 5 udah pakai konfigurasi quad kamera yang main kameranya beresolusi 64 megapiksel dan kamera selfie-nya beresolusi 44 megapiksel. Selain itu ada fitur yang gak kalah asik untuk pengalaman audio visualnya di sini, yaitu sewaktu merekam video, kalian bisa gunain kamera depan dan belakang dalam satu waktu untuk ngedapetin semua suasana yang pengen kalian tangkap. Jadi kalian bisa pilih sudut mana yang paling oke, sehingga jangan takut momen terbaik kalian bakalan terlewat. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next ada Redmi Note 9 Pro yang menyediakan dua varian ya, ada 6/64GB dan 8/128GB. Yang Nidya bahas kali ini untuk varian yang 6/64GB karena kalian bisa dapetin chipset Snapdragon 720G di kelas 2 jutaan nih. Untuk storage-nya yang cuma 64GB, menurut Nidya di tahun 2022 ini terbilang kurang. Kenapa Nidya bisa bilang kurang? Karena RAM-nya sendiri udah 6GB, chipsetnya sendiri juga khusus gaming. Jadi kalau kalian pakai untuk daily driver, Nidya tetap nyaranin untuk pakai micro SD agar nggak nyesel di kemudian hari bakalan kekurangan storage. Xiaomi membekali Redmi Note 9 Pro dengan kapasitas baterai sebesar 5020 mAh yang support teknologi flash charge 33W. Untuk screen time sendiri, Nidya pernah nonton reviewnya di YouTube kalau HP ini mampu nyala seharian tanpa dicas. Berarti kalau dipakai gaming seharusnya dia kuat juga nggak sih? Xiaomi ngeklaim kalau baterai HP-nya kuat dipakai ngegame hingga 13 jam nonstop. Xiaomi juga mengklaim kalau HP ini kuat memutar musik hingga 147 jam, berteleponan 33 jam, dan navigasi 16 jam. Masuk ke sektor desainnya, Nidya menyayangkan di back covernya masih ada beberapa space yang bisa bikin nyeplak sidik jari sih. Xiaomi juga nyediain beberapa varian warna untuk Redmi Note 9 Pro seperti Glacier White, Interstellar Grey, Tropical Green, dan juga Aurora Blue. Untuk sektor kameranya, HP ini udah gunain konfigurasi quad kamera dengan main kameranya beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel kamera sudut ultra lebar, 5 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel kamera dengan sensor kedalaman, dan yang gak boleh dilupain kamera depannya yang memiliki resolusi 16 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Daftar produk lainnya ada Realme 7 Pro dengan varian 8/128GB. Ngebahas desainnya, HP ini punya varian warna Sun Kissed Leather, Mirror Silver, dan juga Mirror Blue. Yang lumayan mencolok di mata Nidya ada varian warna Sun Kissed Leather-nya. Soalnya Realme nyediain dua warna untuk back covernya. Material back covernya juga masih gunain polikarbonat yang nyiptain look matte, jadi nggak terlihat norak seperti bahan glossy, yang nyiptain kesan minimalis sesuai dengan andalan Nidya. Masuk ke sektor kamera, Realme 7 Pro udah gunain konfigurasi quad kamera. Untuk kamera utamanya sendiri beresolusi 64 megapiksel. Ada pula kamera khusus yang bisa hasilin efek black and white dan juga depth sensor. Sementara untuk kamera depannya sendiri beresolusi 32 megapiksel. Ada salah satu mode malam yang disediain Realme 7 Pro yang namanya Starry Night. Dengan mode tersebut, kalian bisa ngambil gimana indahnya cahaya malam. Nidya sih ngerasa nantinya hasil dari mode kamera ini bisa ala-ala Milky Way gitu. Ngebahas kekuatan baterainya, Realme 7 Pro memiliki baterai sebesar 4500 mAh. Kalau dibandingin sama brand Xiaomi sih, kapasitas baterainya jelas kalah. Tapi yang menarik perhatian Nidya di sini justru kemampuan ngecasnya. Karena dengan teknologi 65W Super Dart Charge, HP ini bisa full terisi 100% hanya dalam kurun waktu 34 menit doang. Kalau kalian yang punya mobilitas tinggi, udah dipastiin HP ini ngebantu hemat waktu kalian banget. Teknologi Super Dart Charge di HP ini juga berfungsi untuk menjaga suhu baterainya agar nggak overheat. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Sekarang masuk ke produk Oppo Reno 4 dengan varian 8/128GB. Oppo kalau ngasih spek kameranya kayaknya nggak mau kentang ya. Soalnya selain gunain konfigurasi quad kamera, beberapa fitur foto dan videonya juga nggak kalah gahar. Di antaranya ada AI Color Portrait yang ngebantu subjek foto kalian tetap berwarna sementara background di sekelilingnya black and white. Terus ada AI Slow Motion 960fps yang ngebuat video slow motion kalian jadi makin kelihatan detail. Dan yang terakhir ada fitur Ultra Steady Video 3.0 yang ngebuat rekaman video
video kamu nggak bakalan shaking. Untuk lensa utamanya, HP ini memiliki resolusi 48 megapiksel, lensa sudut ultra lebar beresolusi 8 megapiksel, lensa makro beresolusi 2 megapiksel, dan lensa mono beresolusi 2 megapiksel. Gak lupa juga untuk kamera selfie-nya dengan resolusi 32 megapiksel. Masuk ke desainnya, Oppo Reno 4 memiliki dua varian warna, ada Galactic Blue dan Space Black. Ukuran HP ini sendiri sebesar 6,4 inci yang memiliki bobot 165 gram dengan ketebalan 7,7 mm. Wajar banget kalau Oppo Reno 4 punya bodi yang slim karena kapasitas baterainya hanya 4015 mAh. Untuk dapur pacunya sendiri, Oppo Reno 4 pasti udah gunain Snapdragon 720G ya, karena Nvidia juga udah nyeleksi HP ini berdasarkan chipsetnya. Dikombinasiin dengan RAM 8GB, sewaktu Nvidia pakai untuk main Mobile Legends dengan settingan grafis high frame rate, hasilnya mulus banget. Kalau dibandingin sama saudara sebelumnya yaitu Oppo Reno 3 yang masih gunain Helio G90, settingan grafis high frame rate belum dapat digunakan. Sementara pas dipakai main PUBG Mobile bisa pakai settingan grafis Smooth Ultra dengan frame rate-nya yang terbilang stabil. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Ternyata selain diperuntukkan khusus gaming, Snapdragon 720G ini ningkatin pemrosesan data dan ternyata beberapa produk yang Nvidia pilih di sini masih terjangkau di kantong kita loh. Kalau kalian sendiri setelah Nvidia jelasin sejauh ini, kira-kira mana yang udah cocok di hati kalian? Coba kasih tahu Nvidia di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif untuk konten-konten menarik lainnya. Nvidia pamit, ciao Bella! Yang terakhir di daftar produk kali ini ada Realme 6 Pro dengan varian 8/128GB. Udah turun jadi HP kelas 3 jutaan, Realme 6 Pro masih gunain panel layar IPS LCD display. HP ini juga memiliki dual in display selfie camera yang dua-duanya berfungsi dengan baik. Ini bisa memudahkan kalian untuk memilih jenis lensa mana yang mau dipakai sesuai dengan keadaan. Ukuran layarnya sendiri sebesar 6,6 inci beresolusi FHD+ dengan refresh rate 90Hz dengan klaimnya Ultra Smooth Display. Mau info aja nih, sekalian kelas balik. Di zamannya waktu baru awal rilis, Realme 6 Pro merupakan HP yang pertama kali gunain chipset Snapdragon 720G. Pastinya kalau kalian punya pertama kali di tahun 2020 silam, udah kelihatan keren banget. Dilengkapi RAM 8GB sewaktu nyobain performanya, HP ini memiliki performa yang gak jauh beda sama Snapdragon 730G yang biasanya ada di HP kelas 5 jutaan ke atas. Skor Antutu yang didapetin dari chipset ini sebesar 280.332 poin. Pas dipakai main PUBG Mobile, grafisnya belum sampai ke smooth extreme. Tapi kalau dipakai buat Mobile Legends, HP ini udah ngangkat di settingan high frame rate ultra. Mau kalian pakai multitasking beberapa apps pun, Nvidia jamin lancar jaya. Masuk ke sektor kameranya, Realme 6 Pro masih gunain konfigurasi quad kamera yang sama dengan rilisan sebelumnya. Lensa utama memiliki resolusi 64 megapiksel, lensa sudut ultra lebarnya beresolusi 8 megapiksel, 12 megapiksel dengan lensa telefoto, dan 2 megapiksel untuk lensa makro. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.